Teknologi digital telah merambah ke setiap sisi kehidupan kita. Anak-anak mengenal gawai sebelum bisa membaca. Remaja membangun identitas di dunia maya. Di balik inovasi yang memudahkan, muncul ketergantungan yang perlahan mengikat. Media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Tak dipungkiri, media sosial telah mendominasi hampir sebagian besar kehidupan masyarakat, tak terkecuali anak dan remaja. Sayangnya penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan remaja mengalami masalah mental. Yang sering kali terjadi dampak negatifnya adalah ketika anak bisa akhirnya membandingkan dia dengan orang lain. Nah, ini membuat anak remaja menjadi tidak confidence, menjadi rendah diri, self esteemnya menurun, akhirnya dia juga mengurung diri. Dulu saat pertama kali mendengar lagu Jadikanlah Aku Pacarmu, Sheila on 7, kita masih setia dengan kaset pita kesayangan yang tetap diputar sampai pitanya kusut, atau kepingan CD yang sudah berbaret-baret. Tak terbayang kita mendengarkan lagu siapapun hanya dengan satu kali klik lewat audio streaming. Dulu, setelah nonton petualangan Sherina di bioskop, keinginan menonton ulang cuma bisa dipenuhi dengan membeli atau menyewa DVD di rental. Tak terbayang kita nonton satu film berulang kali tanpa harus duduk manis di depan televisi. Cukup dengan smartphone yang menyimpan banyak opsi tontonan yang menanti diputar. Sesuai namanya, video on demand. Awal tahun lalu saat narasi merayakan 1 dekade mata najwa, pandemi COVID belum merambah Indonesia. Tak terbayang ke depannya populasi kita diselamatkan oleh kemajuan teknologi. AI dan deep learning meningkatkan deteksi dan diagnosis COVID-19. Big data membantu pembuat kebijakan. Konsultasi dokter dilakukan jarak jauh dan vaksin bisa diciptakan dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Membayangkan dunia tanpa digital seperti mengacak-acak sejarah. Digital begitu merasuki kehidupan kita sampai perbedaannya muskil untuk dilihat lagi. Mustahil tergambarkan karena sudah lebur dalam keseharian. 6 dari 10 manusia di dunia hari ini menggunakan internet. Dan bila rata-rata manusia tidur 7-8 jam per hari, maka 40% dari jam bangun kita ada dalam internet. Bagaimana kita membayangkan hidup lepas dari itu semua? Dan ini belum akan berhenti. Para ilmuwan tidak lelah mengerjakan hal-hal baru. Pew Research Center merilis data tidak akan ada lagi keyboard, mouse, dan layar. Dunia di depan kita akan menjadi campuran realitas dan virtual sampai kita mungkin tidak bisa lagi membedakannya. Setiap orang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi. Informasi akan mengambang di udara. Web akan muncul di dunia nyata bukan hanya di layar kaca. Siapkah kamu? Bicara dunia digital selalu memancing kita untuk menduga-duga, berandai-andai, dan tentu juga khawatir. Perubahan kadang memang menggelisahkan. Apakah kita bisa menyesuaikan atau justru tergilas dan tertinggal? Lingkungan kerja semakin responsif terhadap kebutuhan digital. Diperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin. Namun disrupsi teknologi tidak hanya berpotensi menghapus pekerjaan lama, tapi juga menciptakan pekerjaan baru. Diperkirakan 100 juta pekerjaan baru akan lahir. Tapi siapa yang mengisi? Hanya 19% dari tenaga kerja di Indonesia yang memiliki dan mengaplikasikan kemampuan digital dalam pekerjaannya. Proporsi itu jauh tertinggal dari Australia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, yang masing-masing ada di kisaran 60%. Jadi, ada satu pertanyaan dari masa depan. Apa yang hari ini bisa kita lakukan? Rizky, 19 tahun. Setiap hari, ia menghabiskan lebih dari 7 jam di layar ponsel. Scroll itu kayak refleks. Kadang nggak sadar, nonton di TikTok udah lebih dari 2 jam.
Namun tak semua larut dalam distraksi. Noval, 21 tahun, memanfaatkan teknologi untuk menyebar ilmu dan inspirasi. Awalnya cuma iseng-iseng kan, tapi makin kesini tuh makin banyak yang nanya soal pelajaran. Jadi saya memutuskan buat konsisten ngejalanin konten ini setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dan berkelanjutan. Teknologi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membuka jalan bagi kreativitas, pendidikan, dan peluang ekonomi. Di sisi lain, lahir generasi dengan perhatian pendek, gangguan tidur, dan kecanduan virtual. Data analyst, machine learning specialist, big data specialist, information technology services, app developer, operation manager, social media strategist, growth hacker. Itulah sederet nama-nama profesi yang laris manis di era digital. Familiar? Atau masih terdengar asing untuk kamu? Percepatan transformasi digital menumbuhkan profesi baru, menggerus eksistensi profesi-profesi lama. Yang paling rentan, pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak melibatkan kerja fisik atau administratif yang konvensional. Perubahan memang pahit untuk sebagian orang, tapi sebenar-benarnya juga adalah peluang. Tergantung apakah kita mau merangkul perubahan atau bersikap kepala batu terhadap zaman. Dulu, karyawan yang bisa membantu atasannya registrasi email saja dianggap melek digital. Saat ini, reputasi itu adalah keharusan, bukan kemewahan untuk orang-orang terpilih. Istilah profesional saja berarti digitalisasi. Berkomunikasi secara profesional berarti mengirim email, memanfaatkan komunikasi digital secara smart, bukan menulis lembaran surat, mengirim fax, atau menghabiskan berjam-jam di telepon yang bisa jadi tak bermanfaat. Bahkan, bisa mengoperasikan saja belum cukup. Bila kita ingin tak hanya hanyut oleh kemajuan teknologi, tapi juga turut pegang kemudi, dibutuhkan digital mindset. Lingkungan kerja menyadari ini, sehingga mereka memprioritaskan kandidat yang dibekali pola pikir ini. Digital mindset artinya bukan hanya tahu cara pakai perangkat, tapi terus membuka kemungkinan baru, mencari cara mengoptimalkan teknologi di berbagai situasi, kepekaan menemukan apa yang dibutuhkan manusia dan menyelesaikannya dengan siasat digital. Survei terhadap 8.000 eksekutif bisnis dan TI teratas mengidentifikasi kebiasaan perusahaan yang sukses lewat transformasi digital. Para pemimpinnya ternyata memahami pentingnya data, aplikasi, dan sumber daya manusia secara padu tanpa memisahkannya. Mereka akan selalu memperhitungkan big data dalam merancang strategi bisnis, memperlakukan data sebagai kawan. Setiap keputusan tidak mengabaikannya. Inovasi pun harus lahir setiap pekan, tetap dalam lanskap digital. Setidaknya, ini bisa terlihat dari para pemimpin yang tidak pikir dua kali memanfaatkan Slack, Zoom, Webex ketika pandemi. Mereka menggunakan teknologi untuk membuat pekerjaan lebih efisien, ada kalanya juga lebih menarik. Pemilik digital mindset otomatis juga pelaku collaborative approach, menghargai keragaman pemikiran dan perspektif, melibatkan diri dalam dialog dengan kepala yang berbeda dan mengakomodasi ide-ide yang beragam bahkan ketika itu sangat-sangat berbeda. Teknologi pada dasarnya hanyalah mesin dan kode. Perusahaan digital yang sukses sebetulnya bukan perusahaan teknologi, melainkan adalah kawanan orang-orang yang meyakini kemampuan teknologi. Saling berbagi gagasan, saling menggerakkan. Lama-lama di depan gadgetnya. Main medsos biasanya hampir setengah harian sih. Ya, medsos itu buat komunikasi, ngeposting, sama untuk mencari inspirasi dari orang lain gitu. Dulu aku anaknya kecanduan banget sih main game. Terus lama-lama bikin channel YouTube. Dari situ malah ngasilin uang. Sosmed itu memiliki dua sisi. Bisa buat kita belajar, bisa juga bikin kita stres. Karena membuat kita stres, jadi beberapa akun yang toksik udah mulai saya unfollow-unfollowin sih, karena nggak baik untuk kedepannya.
Generasi digital adalah potret masa depan. Jika kita mampu membimbing, mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi pencipta perubahan.